Memulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dinin Ridwanudin selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan bahasa. Yang terhormat teman-teman 5B PGMI UIN Jakarta. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator, Siti Zulhaida selaku pemateri, dan Sela Silvia selaku pemateri. Izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Materi yaitu aktivitas berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Maaf Pak, udah keganti belum ya Pak? Belum bergeser. Sebentar. Oke, lanjut. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Siti Zulhaida, disilahkan. Terima kasih, Dwi. Baik, jadi saya akan menjelaskan jenis berbicara di depan umum. Next, Dwi. Yang pertama, jenis berbicara di depan umum. Berbicara sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan banyak cara. Berbicara itu sedikitnya dapat dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan situasi. Berbicara berdasarkan situasi dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu ada situasi resmi dan situasi tidak resmi, atau situasi formal dan situasi tidak non-formal. Pada situasi formal, yaitu kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik itu tata krama ataupun kebahasaan. Misalnya seperti berpidato, berceramah, perencanaan dan penilaian, interview, wawancara, dan sebagainya. Sedangkan pada situasi non-formal yaitu kegiatan yang tidak terikat dengan aturan-aturan. Kadangkala berlangsung secara spontan tanpa adanya perencanaan. Misalnya seperti bertelepon, memberikan petunjuk atau arahan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan keterlibatan pelakunya. Berbicara berdasarkan keterlibatan pelakunya dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis juga. Ada berbicara secara individual atau antar pribadi, yaitu berbicara individual atau antar pribadi disebut juga berbicara 4 mata. Berbicara ini terjadi apabila ada 2 orang yang membicarakan tentang sesuatu secara pribadi, baik itu bersifat serius, akrab, ataupun santai. Kemudian berbicara secara individual atau antar pribadi ini dilakukan secara bergantian peran, yakni ada satu orang yang pendengar dan satu orang lainnya sebagai pembicara. Jenis berbicara secara individual ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti dokter yang sedang berkonsultasi atau berbicara dengan pasiennya, atau dosen yang sedang berdiskusi dengan mahasiswa bimbingannya, dan sebagainya. Sedangkan berbicara secara berkelompok yaitu berbicara oleh penyimak atau pendengar dengan jumlah yang banyak. Misalnya berbicara ketika berkhutbah di masjid-masjid atau di lapangan terbuka. Selanjutnya yang ketiga ada berdasarkan alur pembicaraannya. Berbicara berdasarkan alur pembicaraannya juga dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berbicara monologis dan berbicara dialogis. Berbicara monologis adalah berbicara yang dilakukan satu arah dan tidak terjadinya dialog atau interaksi antara pendengar dan pembicara. Sedangkan
Sedangkan berbicara dialogis adalah berbicara yang dilakukan dua arah sehingga terjadinya interaksi atau dialog antara pendengar dan pembicara. Next, Dwi. Nah, ini yang tadi yang berdasarkan situasinya ada dua tuh, ada situasi atau lingkup resmi, formal dan lingkup tidak resmi atau non formal. Next, Dwi. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi pembicara. Faktor internal yang mempengaruhi pembicara. Faktor yang mempengaruhi pembicara yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berbicara, seperti faktor fisik yang terdiri dari volume suara dan intonasi, penampilan, ekspresi, kosakata, dan juga sikap mental seorang pembicara. Yang pertama ada volume suara dan intonasi. Adanya variasi dari setiap tekanan nada atau yang disebut intonasi dapat menjadi sebuah daya tarik bagi pendengar. Yang kedua ada penampilan. Penampilan, jika ingin berbicara di depan umum, hendaknya berpenampilanlah yang rapi dan sopan dengan menyesuaikan tema yang ingin dibicarakannya. Yang ketiga ada ekspresi. Jika tidak ada ekspresi pada saat melakukan public speaking, maka akan terasa kering. Oleh karena itu, ekspresi juga perlu dipraktikkan pada saat berbicara. Yang terakhir ada kosakata. Kata-kata berperan penting dalam public speaking. Public speaking memerlukan adanya kontak sosial dan komunikasi. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kata-kata atau kalimat dari seseorang kepada lawan bicaranya. Oleh karena itu, seorang public speaking harus menguasai kosakata. Kemudian menurut Maidar mengemukakan bahwa ada beberapa faktor internal yang harus diperhatikan oleh si pembicara untuk keefektifan berbicaranya, yaitu ada faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang akan disampaikan oleh Saudari Saila. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Siti Zulhaida. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Sela Sylvia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan itu meliputi yang pertama ada ketepatan ucapan. Seseorang pembicara itu harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang secara tepat. Jadi dengan ketepatan ucapannya yang tepat itu akan memusatkan perhatian pendengar. Sebaliknya jika pengucapan bunyi itu tidak tepat, maka akan mengalihkan perhatian si pendengar. Selanjutnya yang kedua ada penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Nah, untuk penempatan tekanan, nada, dan sendi itu penekanan nadanya itu harus sesuai. Jadi tinggi rendahnya nada dalam berbicara, terus juga durasi dalam berbicara itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sehingga akan membuat seorang pembicara itu bahasan yang disampaikan itu akan menarik. Selanjutnya, yang ketiga ada pilihan kata. Dalam pilihan kata itu, seorang pembicara harus memilih pilihan kata yang tepat, jelas, dan bervariasi. Dengan demikian, jika pilihan katanya tersebut tepat, maka akan dapat mudah dimengerti oleh si pendengar. Selanjutnya, yang keempat, ada ketepatan sasaran pembicara. Seorang pembicara itu harus memilih pemakaian kalimat yang sesuai. Jadinya itu pembicara itu memberikan kalimat yang efektif dan yaitu dapat memudahkan pendengar dalam memahami isi pembicaraannya. Selanjutnya, Wi. Selanjutnya ada faktor non-kebahasaan. Yang pertama itu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Nah,
bagi seorang pembicara itu sikap tenang itu sangat diperlukan. Nah, jika misalkan sikapnya tenang itu maka akan menimbulkan kesan yang menarik bagi si pendengar. Lalu yang kedua ada pandangan harus diarahkan kepada lawan. Jadi sebagai seorang pembicara itu pandangan itu harus diarahkan kepada lawan. Jadi tidak harus memandang ke depan, akan tapi mengarah pada ke arah pendengar di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Jadi pembicara itu memusatkan pembicaraannya itu pada ke seluruh pendengarnya. Selanjutnya yang Selanjutnya yang ketiga itu ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Nah, seorang pembicara itu sewajarnya itu dapat memiliki sikap terbuka. Jadi dia itu dapat menerima kritikan dari pihak lain. Selanjutnya yang keempat ada gerak-gerik dan mimik yang tepat. Nah, gerak-gerik itu seperti gerakan tangan seorang pembicara dan juga mimik muka yang tepat sehingga seorang pembicara itu dapat menumbuhkan sikap yang baik kepada si pendengarnya. Selanjutnya, yang kelima itu ada penyaringan suara. Nah, dalam penyaringan suara itu harus disituasikan. Jadi suaranya itu tidak terlalu nyaring dan juga tidak terlalu kecil, sehingga suaranya itu akan terdengar kepada seluruh pendengarnya. Selanjutnya yang keenam itu kelancaran seorang pembicara yang lancar mencakup isi pembicaraannya. Nah, seringkali kita dengarkan pembicara itu berbicara secara putus-putus. Nah, yang berbicara terputus-putus itu dapat mengganggu si pendengar dalam memahami isi dari materi yang disampaikan oleh si pembicaranya. Nah, kelancaran seorang pembicara itu mencakup isi pembicaraan itu sangat berpengaruh pada keefektifan isi dari pembahasan si pembicara. Selanjutnya, Wi. Udah kelihatan belum ya? Belum, Wi. Selanjutnya ada relevansi atau penalaran gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Jadi proses berpikir untuk sampai pada satu kesimpulan haruslah logis. Jadi seorang pembicara itu harus menyimpulkan gagasan demi gagasan itu secara logis dan dapat diterima oleh si pendengar. Selanjutnya yang terakhir yaitu penguasaan topik pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Jadi dalam penguasaan topiknya itu si pembicara menguasai betul isi dari topik pembicaraan yang akan disampaikan kepada pendengar. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sheila Sylvia. Untuk materi faktor eksternal yang mempengaruhi seorang pembicara akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada lingkungan yang kondusif. Nah, maksud dari lingkungan yang kondusif itu faktor dalam konsistensi seseorang untuk menjadi pembicara yang baik. Nah, konsistensi ini akan terganggu manakala lingkungan tidak memberikan support yang positif. Kemudian yang kedua ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari orang lain, pastinya kemampuan berbicaranya itu akan lebih leluasa karena pengetahuannya lebih meluas jika orang tersebut juga mau belajar dan berkembang, karena orang tersebut juga mempunyai pengalaman belajar yang lebih. Terus yang ketiga yaitu ada faktor kebiasaan. Nah, kalau faktor kebiasaan itu seseorang yang sudah terbiasa berbicara di depan umum dan melatih public speaking akan dengan mudah berbicara dengan siapapun tanpa mengenal tempat dan jenjangnya. Kemudian ada lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan itu sangat mempengaruhi faktor eksternal karena
orang yang dikelilingi oleh pergaulan yang mahir dalam berkomunikasi dan berbicara, maka akan orang tersebut akan mahir juga berkomunikasi dengan luas dengan siapapun. Terus yang terakhir ada faktor motivasi. Nah, faktor motivasi ini karena adanya dorongan dari orang lain agar percaya diri dalam berbicara di depan umum. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika kelompok kami ada kesalahan, itu pure kesalahan dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada sebelumnya mohon maaf Pak, apakah langsung boleh bertanya dulu atau bagaimana Pak? Seperti di biasa, kolom chat sudah banyak yang bertanya. Ya, seperti biasa di kolom. Ya. Di kolom chat sudah banyak yang bertanya Pak, apakah saya langsung serahkan ke Bapak atau bagaimana? Di close saja, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke Bapak Dindin Ridwanudin. Terima kasih kepada Bapak Dindin dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.